Dan tidak henti-hentinya Nyai ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ibu atas kasih sayangnya. Nyai ingat semuanya. Ujangan-ujangan Ibu sangat berarti. Dan Nyai harap Ibu selalu sehat. Ya, jadi sisi religius yang saya dapatkan itu amat sangat banyak ya. Dari yang sebelumnya saya tidak tahu tentang hukum-hukum Islam, tentang kewajiban-kewajiban yang harus mutlak dilakukan sebagai seorang muslimah. Jadi setelah di dalam rutan saya menjadi tahu, karena dalam satu hari itu 2 kali pengajian. Jadi pengajian pagi, pengajian siang, terus dengan materi-materi yang sangat bagus, dengan ustadz dan ustazah yang sangat capable juga. Jadi saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Jadi sisi religiusnya, jadi saya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, Sang Halik, di mana memang Allah telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Jadi itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Jadi ibadah, ibadah, dan ibadah. Dan selain itu, di sisi lain, Nyai ingin memberikan atau mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang Nyai haturkan untuk almarhum papa maupun almarhumah mama, dan juga seluruh keluarga besar Nyai, kakek nenek buyut Nyai, sampai dengan 7 keturunan di atas Nyai, supaya mereka lebih tenang di sisi Allah SWT dan mendapatkan surga tertinggi, surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, jadi tidak bisa dipungkiri ya, untuk menjalankan ibadah akan jauh lebih khusyuk ketika kemarin di rutan, karena dengan segala keterbatasan, tidak diperkenankan handphone, tidak diperkenankan berhubungan dengan dunia luar, itu malah lebih menjaga istiqomah Nyai dalam beribadah. Namun setelah bebas, Nyai tetap ingin selalu istiqomah dengan apa? Dengan selalu menimba ilmu lagi. Jadi kalau saat ini masih lockdown, jadi dan juga karena Nyai masih menjalani asimilasi di rumah, Nyai tetap menimba ilmunya dengan apa? Dengan membaca buku-buku agama, dengan melihat video-video di YouTube tentang literatur Islam, tentang hukum-hukum Islam. Jadi nanti planning Nyai setelah asimilasi di rumahnya selesai dan setelah lockdown COVID-19 ini selesai, Nyai akan menimba ilmu lagi dengan mengikuti kajian-kajian Islam. Dan sembari itu Nyai juga sudah mengundang guru Ustadz Agus dan juga beberapa ustadz yang lain untuk bisa mengajari Nyai di rumah. Titik baliknya adalah Nyai ingin menjadi suatu pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari, insya Allah, sehingga Nyai tidak lepas terus untuk mengikuti kajian-kajian Islam, karena supaya ibadahnya tetap menjadi lebih istiqomah dan juga jauh lebih afdol. Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak bagus ya. Jadi kita bisa mengetahui hukum-hukum Islam, bagaimana tata cara berwudu yang baik, bagaimana tata cara sholat yang diterima oleh Allah SWT. Jadi semua itu ada hukumnya. Nah, titik baliknya itu sendiri dengan adanya cobaan demi cobaan yang telah Nyai alami. Nyai itu berpikir berarti Allah sayang sama Nyai. Allah ingin Nyai kembali lagi ke jalan yang lurus. Dan Nyai sama dengan itu, dosa-dosa Nyai insya Allah yang terdahulu telah disucikan kembali kepada Allah. Dan titik balik yang sangat-sangat berkesan atau sangat-sangat membekas dalam hidupnya adalah ketika Allah SWT memanggil ibunda untuk menghadap keridoannya. Jadi itu yang sangat membuat Nyai berhijrah. Jadi tempaan dari ujian-ujian itu Nyai ambil hikmahnya, dan akhirnya Nyai memutuskan untuk berproses dalam berhijrah ini. Iya, yang pertama dan utama pasti kecintaan, rasa sayang Nyai
terhadap Allah SWT, Sang Khalik yang menciptakan seluruh bumi jagat raya seisinya. Yang kedua adalah faktor dari rasa kangen Nyai terhadap Bunda. Cinta kasih Nyai terhadap Bunda, cinta kasih Bunda terhadap Nyai itu tidak terkalahkan oleh apapun. Dan yang ketiga adalah kepada yang terhormat dan yang Nyai sayangi, Ibu mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadilah Supari, yang selalu membimbing Nyai di dalam rutan. Nyai ucapkan banyak terima kasih, matur sembah nuwun atas bimbingannya, arahannya, kasih sayangnya, di mana Nyai sudah menganggap Ibu Siti Fadilah sebagai ibu angkat Nyai. Dan Nyai doakan semoga Ibu Menteri, Bu Siti Fadilah selalu sehat, selalu kuat, dan bisa segera bebas dan berkumpul dengan keluarga. Dan tidak henti-hentinya Nyai ucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih Ibu atas kasih sayangnya. Nyai ingat semuanya, ujangan-ujangan Ibu sangat berarti, dan Nyai harap Ibu selalu sehat. Nyai sayang sama Ibu Siti. Matur sembah nuwun. Sebenarnya itu bisa diselaraskan ya. Jadi dengan kita tetap berkreasi di bidang entertainment, itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan hijrah. Memang kita harus memilah dan memilih job dari entertainment itu dengan kapasitas seorang muslimah, dimana dengan pakem-pakem baju muslimah, dengan karakter-karakter juga yang muslimah, jadi sebenarnya bisa diselaraskan. Dan Nyai yakin hidup mati rezeki semua udah ada di tangan Allah, sudah diatur. Jadi rezeki tidak akan tertukar. Jadi kita tetap optimis untuk bisa terus berkarya. Dan jikapun memang Allah memberikan rezeki melalui bidang yang lain, bukan bidang kesenian, Nyai juga sangat berterima kasih, sangat bersyukur.